Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga teman-teman di sana selalu sehat ya, terutama sehat jasmani dan rohani. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selalu semangat begitu. Oke, kembali lagi dengan Sigma di sini. Readingan kita kali ini aku akan ngepoin seseorang di sana ya. Bagaimana keadaan dia, perasaan dia saat ini ya, entah kepada kamu, entah kepada lingkungan, pokoknya keadaan dia di situ ya. Mungkin dari kalian ada yang terjeda, ada yang tidak komunikasi, ada juga yang baik-baik saja ya. Disclaimer, ini adalah bacaan general, jadi energinya bisa terbolak-balik dengan kalian, bisa pas, bisa tidak sama sekali ya. Mungkin resonate-nya hanya sedikit gitu. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan bacaan aku ini bersifat tidak ada batas waktu ya. Kapanpun kalian menemukan video aku, jadi saat itu juga bisa dilihat, bisa ditonton ya. Mungkin setelah aku up mungkin seminggu, 2 minggu, kalian menemukan sebulan ya. Mungkin ada yang tahun depan ya. Jadi kalian kapanpun tidak ada batas waktu untuk menontonnya ya. Karena saat itu juga hati kalian digerakkan untuk ketemu video aku ya. Jadi saat itu juga berlaku. Oke, aku akan kepoin keadaan seseorang di sana nih, gimana ya hatinya gitu. Perasaan dia kebanyakan yang aku lihat ini keadaan yang sedang tidak baik-baik saja ya. Oke, aku akan ambil untuk 4 kartu. Seseorang di sana saat ini apa ya, sedang memfokuskan diri untuk peningkatan ini spiritual ya. Mungkin di sana juga udah ada uh, merasa ada rasa bersalah, merasa ada rasa putus asa begitu ya. Ada Ace of Cup ya, berarti memang seseorang di sana ini posisinya ingin ada pergerakan gitu loh, ada perbaruan di hidup dia gitu ya. Ada juga yang sedang mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan spiritual gitu. Ada yang lebih menyayangi diri sendiri. Kemungkinan juga apa ya, dia ini sudah banyak introspeksi gitu loh, udah banyak introspeksi. Jadi lebih, kan kalau Ace of Cup ya berarti itu kan ada permulaan yang bagus gitu ya. Jadi ada yang perbaikan diri, dari mungkin perbaiki fisik, tapi lebih ke spiritual sih, kebangkitan spiritual. Jadi seperti dia ini lebih mendekatin kepada yang kuasa, lebih mendekatkan diri untuk rajin beribadah begitu ya. Ada juga yang mulai menyadari bahwa kesalahan-kesalahan dia selama ini seperti apa yang dia rasakan, kenapa hidupnya seperti ini aja begitu ya. Jadi sebagian dari mereka ya, tidak semua, ini lebih meningkatkan kualitas dirinya untuk lebih mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, meningkatkan spiritual dia, mungkin lebih melihat orang sekitar, lebih menyayangi alam, menyayangi makhluk lain begitu ya. Seperti mungkin dia kalau misalkan dia punya peliharaan, dia lagi senang-senangnya merawat peliharaannya gitu, atau mungkin dia keluar, dia melihat alam gitu ya. Ada yang mendengarkan dengan cara menanam pohon, memelihara tanaman, binatang piaraan, lebih menyayangi diri sendiri gitulah ya. Dan juga bisa apa ya, dalam arti dia karena udah introspeksi diri ya, mungkin juga dia udah merasa karena ada kebangkitan spiritual ya, dia juga sudah merasa bahwa dirinya ini banyak salah juga. Ada introspeksi-introspeksi yang sedang dia pikirkan begitu ya di sana ya. Jadi dengan kartu ini bahwa memang seseorang di sana ini ingin memperbaiki kualitas hidupnya, kualitas dirinya. Ada rasa mungkin yang kemarin juga sudah apa ya, kemarin ini ada yang mengurung diri, sekarang lebih untuk ke meningkatkan mungkin komunikasi dengan orang sekitar, lebih terbuka dengan keluarga begitu ya. Dan kemudian di sini kenapa seseorang di sana begitu? Ada masih nyambung nih, ada Five of Pentacles ya. Berarti memang seseorang di sana ini
merasa dirinya ini ada kesepian, ada rasa galau, ada rasa putus asa begitu ya. Makanya dia, mungkin karena jarak, di antara kita sedang terjeda, jadi dia lebih mendekatkan dirinya ini dengan cara menyayangi dia untuk mendekatkan kepada, Sang Pencipta, juga bisa begitu ya. Jadi di sini ini kan ada, Five of Pentacles ya, jadi memang seseorang di sana ini hatinya sedang galau, sedang, gelisah begitu ya, dia merasa kesepian, dia merasa kekurangan gitu. Tapi kalau di itu percintaan ya, kalau misalkan di karirnya, berarti memang seseorang ini sedang menemukan ide-ide untuk perubahan di hidupnya untuk, mungkin dia lebih kreatif dalam dalam mencari uang, menghasilkan uang bagaimana caranya gitu. Dan juga berpikir mungkin dia membuka lapangan usaha baru gitu ya. Kalau untuk karir ya di sana ya. Jadi pokoknya ingin menaikkan kualitas-kualitas dirinya begitu. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, mungkin kalian yang seperti ini yang aku bacakan atau memang dia di sana. Jadi ambil aja positifnya ya. Dan kenapa seseorang ada kebangkitan spiritual Kak? Karena dia merasa ada beban hatinya gitu, pikirannya ya. Mungkin ada juga sebagian yang merasa bersalah kepada kalian yang menonton ya, karena banyaknya, kesalahan yang dia jalani gitu ya, ini terbolak-balik energinya ya. Jadi bisa seseorang itu akhirnya apa, merasa bersalah, dia tidak bisa menghubungi kalian, tidak bisa meminta maaf kepada kalian. Akhirnya dia dengan cara meningkatkan kualitas dirinya untuk mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Ilahi, lebih menyayangi alam sekitar begitu ya. Karena memang ada beban yang dia rasakan, yaitu ada beban salah, ada rasa kesepian, rasa tidak apa ya, tidak puas pada diri sendiri. Pokoknya tapi seseorang ini sudah membuka dirinya sih ya. Sudah tidak, galau menutup diri di rumah begitu ya, memang itu yang terjadi di sana begitu ya. Kemudian kartu selanjutnya, nah ada The Hierophant, berarti memang seseorang di sana ini intuisi lagi ya, intuisi ini masih nyambung kayaknya yang kemarin dah. Udah ada kebangkitan spiritual, ada jadi akhirnya apa? Alam bawah sadar dia ini menggerakkan hatinya, intuisinya ini untuk mengarah ke dalam kebenaran gitu loh, kebaikan gitu ya. Jadi misalkan memang dia ini ada salah, dia ini akhirnya berpikir untuk meminta maaf gitu ya, karena ada kartu pergerakan juga ya nih nanti yang selanjutnya. Bahwa dia ini akan ada minta maaf kepada kalian. Kalau misalkan memang dia ada ego yang tinggi, punya gengsi yang tinggi, jadi dia cara meminta maafkannya itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih menyayangi alam sekitar gitu. Itu cara dia kalau dia belum bisa menunjukkan dirinya untuk minta maaf kepada kalian langsung begitu ya. Dan juga di sini dia udah lebih mendekatkan, bukan mendekatkan, lebih gini, hidupnya ini lebih dia lebih membuka hati untuk ngobrol dengan orang-orang yang berkualitas gitu ya. Mungkin dia yang tadinya nongkrong-nongkrong gak jelas, sekarang ini lebih tidak seperti itu. Dia kalau misalkan mau nongkrong ini memilih untuk nongkrong dengan mungkin ngobrol dengan orang yang berkualitas, mungkin mengobrolkan juga tentang hal-hal yang bagus, hal-hal yang menunjang dia ini untuk maju ke depannya, untuk masa depannya begitu ya. Jadi kalau yang ngobrol-ngobrol nggak berkualitas itu lebih memilih untuk di rumah begitu ya. Dan karena dia ini juga akhirnya bertemu dengan mungkin kemarin ini ada kebangkitan spiritual karena dia bertemu dengan seseorang yang membuat dia tuh mungkin gini, seperti orang yang dia tuakan, dia mungkin mendapatkan apa namanya, pencerahan, mungkin mendengar ceramah di tempat ibadah begitu ya, atau di masjid atau di gereja atau di manalah ya. Bisa juga dia seperti itu. Dia akhirnya di diri dia ini sendiri karena dia merasa bersalah gitu ya, banyak sekali kesalahan yang dia lakukan walaupun tidak ada ucapan langsung gitu ya. Jadi akhirnya dia sadar sendiri begitu ya. Jadi yang dia rasakan setelah mungkin beberapa minggu ini atau beberapa hari-hari terakhir kemarin mungkin dia menutup diri di rumah ya. Sekarang lebih terbuka karena udah ada itu tadi kebangkitan spiritual. Jadi dia lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta, lebih menyayangi lingkungan begitu. Itu cara dia untuk mungkin cara dia untuk meminta kepada kamu gitu ya. Kalau dia ini tipe orang yang gengsi, yang ego tinggi, yang gengsinya selangit gitu. Jadi tidak bisa secara langsung gitu ya. Dan setelah dia merasa
ada pembangkitan diri, apa, kesadaran diri gitu ya. Dia mungkin kalau malam itu banyak merenung gitu. Ada yang sebagian dari mereka ini ada yang susah tidur kemarin-kemarin ya. Karena itu tadi ada kartu ini kan berarti kan seseorang di sana ini merasa kesepian, merasa hatinya ini ada rasa gejolak di hatinya gitulah. Mungkin dia sudah menempatkan dirinya ini bahwa dia udah introspeksi kesalahan-kesalahannya, apa yang telah dia perbuat gitu ya, kepada kamu ataupun kepada orang lain. Jadi akhirnya ada kebangkitan untuk spiritualnya begitu ya. Dan untuk selanjutnya di sini ada King of Pentacles ya. Berarti memang seseorang di sana ini ingin suatu ada pergerakan gitu ya. Nah, kabar baiknya kalau misalkan kalian sedang terjeda, berarti kebangkitan spiritualnya ini meningkatkan dia, membuat dia ini untuk bergerak kepada kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ada salah, ada yang harus dibenahi gitu, dia akan ada pergerakan untuk ke arah kalian lagi gitu ya. Itu kabar baiknya. Tapi kalau untuk karir, berarti memang dia ini di sana sudah menemukan ide-ide untuk menambah keuangan dia, mungkin akan menambah uh, jam kerjanya atau juga bisa menambah untuk apa ya, tempat usaha baru gitu ya. Jadi pokoknya kalau untuk masalah karir dia akan menambah gimana caranya biar abundant ya, jadi biar keuangan dia ini menambah begitu. Tapi kalau untuk percintaan kemungkinan dia ini akan ada pergerakan, entah dia akan meminta maaf, entah akan ngasih kode-kode kepada kalian, karena dia udah ada dari ketiga kartu ini sama sih ya, intuisi dia ini untuk mengarahkan ke arah kebenaran. Jadi memang udah ada kebangkitan spiritual begitu ya. Dan dia pun sendiri udah bertemu banyak orang yang mengarahkan dia untuk ke arah yang lebih baik gitu ya, ke spiritual dia. Dia lebih menyayangi diri sendiri, menyayangi orang sekitar, lingkungan gitu, makhluk lain gitu ya. Dan dia lebih mendekatkan juga banyak berdoa kepada Tuhannya begitu. Jadi akhirnya apa? Dia menurunkan egonya, menurunkan gengsinya, dan untuk kebangkitan spiritualnya untuk bergerak kepada kalian gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Semoga disunat dengan kalian. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini ya. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, agar aku semangat untuk ngepoin lagi tentang dia. Nanti kembali lagi di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.